Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas tentang hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan seputar pernikahan atau lebih dikenal dengan sebutan fikih munakahat, yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin menjawab dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kami melalui kolom komentar atau nomor admin yang tertera pada video, yang mana pada kesempatan kali ini adalah pertanyaan yang masuk melalui nomor WA. Pertanyaannya adalah ngapunten tanya. Jadi artinya itu mohon maaf saya bertanya. Berarti contohnya semisal ada laki-laki mendapat undangan nikahan temannya, terus ngajak perempuannya hadir, yang dalam undangan tidak tertera tulisan sekalian karena memang belum menikah. Ngoten niku pripun? Maksudnya artinya itu yang seperti itu bagaimana hukumnya? Apa termasuk yang jenengan jelaskan di video niku? Apakah kehadirannya orang yang diajak ini termasuk pada keterangan yang dalam video kami sebelumnya yang menjelaskan tentang tufaili, orang yang tidak diundang tapi hadir dalam satu acara. Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Jadi pertanyaannya ini kalau saya pahami, ada si A, misalkan si A ini laki-laki yang dia itu diundang acara pernikahan temannya. Lalu kemudian orang yang menikah atau pihak yang mengundang saat memberikan undangan kepada si A yang laki-laki itu hanya menyebutkan namanya si A saja. Tidak ada kata-kata sekalian. Ya, kenapa tidak ada kata-kata sekalian? Karena memang si A belum nikah. Kok ternyata kemudian si A ini mengajak perempuannya. Berarti perempuannya ini kalau saya pahami ya bisa jadi pacarnya, atau calonnya, atau teman perempuan yang lain walaupun bukan pacar. Ya. Apakah ini boleh diajak itu? Apakah si perempuan yang diajak ini termasuk tufaili? Nah, maka kami menjawab ya karena yang dibawa ini adalah perempuan, yang mana antara si laki-laki dengan si perempuan ini tidak ada hubungan pernikahan, hanya sebatas teman saja. Walaupun nanti teman ini statusnya adalah pacar dari si laki-laki, maka itu hukumnya adalah tidak boleh. Hukumnya tidak bolehnya ini bukan karena menghadiri undangannya, tidak, tapi karena si laki-laki ini membawa perempuan yang bukan mahramnya. Dia membawa perempuan yang ajnabiyah. Ajnabiyah itu perempuan yang bukan mahram bagi si laki-laki ini. Ya, bukan mahram pada si laki-laki ini. Ini yang menyebabkan tidak boleh. Sehingga di situ ada satu bentuk kemaksiatan, adanya kholwa antara si laki-laki yang diundang dengan perempuan yang bukan mahram ini. Kholwa yang kami maksudkan adalah bisa jadi sejak dia itu berangkat perjalanannya, atau bahkan di tempat undangan dia duduk sendirian dengan berduaan dengan perempuan yang dia bawa ini. Ya, ini yang menyebabkan membuka pintu-pintu kemaksiatan dalam masalah menghadiri undangan. Nah, ini sehingga tidak boleh. Adapun kalau misalkan ternyata ya, kalau ini pertanyaannya saya umumkan lagi, saya bikin sifatnya lebih umum. Si A ini dia adalah orang yang sudah menikah. Dia adalah orang yang sudah menikah. Dia punya istri berarti. Lalu si A diundang oleh temannya acara pernikahan tanpa ada kata-kata sekalian. Padahal si pengundang tahu kalau si A ini sudah punya istri. Apakah boleh si A mengajak istrinya untuk menghadiri undangan tersebut? Padahal yang tertera namanya hanya nama dia saja. Tidak ada nama istrinya. Tidak ada kata-kata sekalian. Karena mohon maaf kalau di daerah Indonesia undangan yang sifatnya seperti itu lalu ada kata-kata sekalian itu sering dipahami itu adalah sekeluarga. Baik itu istrinya atau anak-anaknya itu boleh diajak. Itu pemahaman adat yang ada di Indonesia. Apakah boleh? Ya, apakah boleh si A ini hadir undangan dengan mengajak istri dan anak-anaknya? Maka kami menjawab boleh-boleh saja jika, nah ini, boleh-boleh saja jika pihak pengundang dengan istrinya si A itu tahu, kenal. Ya. Dan memang tidak ada indikasi-indikasi si pengundang ini tidak mau dihadiri oleh istrinya si A. Tidak ada tanda-tanda bahwa
si pengundang, si pemilik acara, itu acaranya tidak mau dihadiri oleh istrinya si A. Kalau ada tanda-tanda ke arah sana, maka tidak boleh membawanya. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda ke arah sana, maka boleh-boleh saja untuk mengajak istrinya. Nah, kenapa demikian? Kami berpijak pada keterangan yang tersebutkan di dalam kitab An-Najmul Wahaj, syarahnya Minhaj, yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Damiri. Beliau dalam kitab ini menyatakan, ya, fa'in tabi al-mada'uwa ghairuhu, seandainya ada orang lain yang mengikuti orang yang diundang, yang mana pihak pengundang itu lam yamna'hu walam ya'dan lahu, si pihak pengundang tidak mencegah, tidak melarang orang yang ikut-ikut ini untuk hadir, dan juga tidak memberikan izin. Tidak melarang dan juga tidak memberikan izin. Atau kalau domirnya itu saya balik lagi, saya arahkan kepada yang paling dekat, berarti orang yang diundang, berarti si A, itu tidak melarang istrinya untuk ikut dan juga tidak memberikan izin untuk ikut. Ya, jadi istrinya itu ikut dengan kemauannya sendiri berarti. Bal ya'lamu bihidai, pihak pengundang kenal dengan orang yang ikut-ikutan tadi itu. Pihak pengundang yang sohibul hajat itu kenal dengan istrinya si A. Maka bagaimana? Yustahabbu lahu an yad'uahu illam yakun fihi dararun. Maka boleh-boleh saja, sunnah bagi si A yang diundang tadi itu, yang punya undangan ada namanya itu ya, untuk mengajak istrinya itu boleh-boleh saja. Bahkan disunahkan ya, dengan catatan hadirnya istri si A itu tidak membuat kacau suasana acara, tidak membuat kacau nuansa hati orang yang punya acara. Ridho-ridho saja, pihak pengundang ridho-ridho saja, rela, bahkan mungkin malah bangga, maka itu boleh-boleh saja. Lalu kemudian lanjutannya, wa hadza tabi lidhaif ismuhu indal arabi dhaifun. Orang yang mengikuti pihak yang diundang, dalam istilahnya orang-orang Arab itu disebut dengan dhaifun, tamunya tamu. Nah gitu, tamunya tamu. Itu boleh-boleh saja menurut keterangan yang tersebutkan di dalam kitab An-Najmul Wahaj, syarahnya Minhaj, yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Damiri. Itu boleh-boleh saja. Ini kalau si A mengajak istrinya. Kalau ini kemudian saya kembalikan kepada pertanyaan yang masuk, ya, kalau misalkan yang ingin ikut-ikutan ini ternyata adalah seorang perempuan, maka hendaknya si perempuan temannya ini jangan ikut kepada teman yang laki-laki yang diundang, jangan. Tapi ikut teman lain yang sama-sama perempuannya. Dan bagi si laki-laki yang diundang, supaya jangan mengajak temannya yang perempuan, tapi mengajak temannya yang laki-laki yang sekiranya kenal dengan pihak yang mengundang. Supaya apa? Tidak terjadi ikhtilat atau kholwah, percampuran laki-laki perempuan atau berduaan dengan lawan jenis sejak dia berangkat perjalanan atau sampai pada tempat acara, sehingga tidak ada kemungkaran yang terjadi dalam acara tersebut atau menghadiri undangan tersebut. Nah, ini kiranya jawaban atau tanggapan yang bisa kami sampaikan terhadap pertanyaan yang telah masuk kepada kami dalam channel YouTube kami atau nomor WA kami. Mudah-mudahan keterangan ini bisa gamblang dan bisa dimengerti oleh para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Dan mungkin kiranya ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa panjenengan sampaikan pada kolom komentar atau melalui nomor admin yang tertera pada video. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.